Perkenalkan, nama saya Nurita Sapitri. Pada saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan mengadakan praktik pembelajaran di SMA Al-Hamidiyah, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan ya. Oke, sebelum belajar cek dulu ya, apakah di bawah bangkunya ada sampah-sampah? Cek dulu. Bersih ya. Nah, kebersihan adalah hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Ekonomi. Nah, jam siang harus tetap fokus ya, jangan ngantuk. Ya, Bu. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita memulainya dengan Berdoa. agar mendapat keberkahan. Oke, sudah kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Before we name our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Presensi dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Eko Merpati. Oke, Eko Merpati. Eko kenapa? Sakit. Semoga yang temannya sakit kita doakan agar cepat sembuh ya, agar bisa kembali belajar bersama kita lagi. Amin. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk semuanya. Alhamdulillah semuanya konsentrasi. Silakan duduk kembali. Kita akan mempelajari tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan terbentuknya harga pasar, menghitung harga keseimbangan pasar, menggambarkan kurva harga keseimbangan dengan mengedepankan sikap percaya diri, disiplin, religius, tanggung jawab, serta kerjasama, terampil dalam menyajikan hasil pengamatan tentang kurva harga keseimbangan pasar dengan benar dan tepat. Ada yang masih ingat permintaan itu apa? Ayo, permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Ya. Kalau penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang yang Tawar. Nah, ditawarkan oleh siapa? Ada pembeli. Oleh penawaran. Tentang keseimbangan harga? Pengertiannya? Titik temu antara Jual dan pembeli disetujui oleh kedua belah pihak. ya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi kalau pembelinya tidak setuju atau penjualnya tidak setuju, apakah terjadi kesepakatan? Tidak bisa. Jadi harus mencapai kesepakatan. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian apa itu tawar menawar dan bagaimana proses tawar menawar, kita lihat video animasi berikut ini ya. Bang, jagang ini berapa? Oh, itu 100.000 mas. Kok mahal sih?
Iya, Bang. iya, tapi harga segitu udah murah mas. Nggak bisa dikurangin apa Bang? Ya udah mas, saya kurangi jadi 70.000 deh buat Bang Laris hari ini. Masih mahal deh Bang. Waduh, udah murah banget itu. 30.000 deh Bang. Udah, Udah 30.000 aja deh Bang. maaf mas, belum bisa. Ayolah Bang. Ya udah 32.000 deh. Ya Allah, cuma naik 2.000 guys. Hitung sampai 3 ya. 1, Mas, saya dapat apa kalau jual rugi? 2, Paling maksimal dapat pahala mas kalau saya jual harga segitu. 3. Ayolah Bang. Daripada nggak ada yang dulu. Mas, benar, belum bisa kalau segitu. 3. Makasih ya Bang. Semoga laris dagangannya. Tadi adalah contoh apa? Tawar. Tawar penawar antara siapa dan Pembeli dan penawar dan pembeli dan penjual. penjualnya. Kelihatannya pembelinya ngotot ya. Nah, tapi ada kesepakatan tak di akhir? Ada kesepakatan pada saat di akhir sehingga pembeli jadi membeli jam seharga berapa tadi? 32.000 dari berapa? Dari siapa nih yang punya pengalaman menawar seperti ini? Roni. Banyak ya, terutama yang perempuannya. Pembelajaran mengenai keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan harga pasar? Yuk ikut denganku. Akan kutunjukkan apa itu harga pasar dan bagaimana keseimbangan pasar terjadi. Kita pergi ke pasar samping rumahku ini ya. Apakah kamu lihat? Itu ada pembeli dan penjual yang sedang melakukan kegiatan tawar-menawar. Setelah proses tawar-menawar, kemudian akan terjadi kesepakatan tingkat harga pada jumlah barang tertentu antara pembeli dan penjual. Nah, harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Perlu kamu ingat, kamu bisa menyebut harga keseimbangan ini hanya saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawar. Harga yang diminta atau PD akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS. Sehingga kamu melihatnya dari kurva, maka akan terjadi titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik potong inilah yang disebut harga keseimbangan atau titik equilibrium. Sekarang Ibu tanya, gimana yang termasuk keseimbangan harga? Ayo, pada saat harga barang 1.000, jumlah permintaannya 90 unit, jumlah penawarannya 10 unit. Siapa yang memilih ini termasuk keseimbangan harga? Tidak ada. Yakin nih, tak ada yang milih satu nih. Yang kedua, harga 3.000, QD-nya 70, QS-nya 30. Apakah keseimbangan harga? Tidak ada. Yakin tidak ada. Yang ketiga, pada saat harga 5.000, jumlah permintaan 50, jumlah penawaran 50. Hampir semua ya. Yang keempat, yang kelima, Ibu anggap yang tidak angkat tangan tadi ya. Oke, nanti pertanyaan ini akan kita jawab pada saat diskusi kelompok. Jadi kalian identifikasi masalahnya di mana, yang mana yang termasuk keseimbangan pasar, nanti kita dipecahkan secara kelompok. Bagaimana cara menghitung harga keseimbangan pasar? Nah, ada yang sudah baca-baca rumusnya apa? Rumus harga keseimbangan pasar? Ya, B sama dengan X. Ini rumus keseimbangan pasar. Ketahui fungsi permintaan QD-nya berapa? 18 QD-nya 18 dikurang 2P. P ini tadi apa? Harga. Nah, ditanya berapa harga keseimbangan pasar? Kita menggunakan rumus yang ini ya. QD sama dengan QS. Masukkan angkanya, QD-nya 18 dikurang 2P sama dengan 2P. P sama dengan 8 dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Jadi P-nya berapa? 2. Gampang kan? Gampang. Nah, jadi siapa yang membantu Ibu cari Q-nya? Oke, terima kasih Rama. Kita
cek ya jawabannya. Benar, Bu. Benar. Nah, selanjutnya diskusi kelompok. Ibu beri waktu 30 menit. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Woi, tanya. Kedua. Di sini masing-masing kalian menyelesaikan berapa soal? Di situ ada 4. Nah, ada 4 atau 5? Ada 4 masalah ya. Yang pertama ada kurva dan tabel, ya. Kalian analisis. Kemudian yang kedua ada fungsinya, kalian hitung. Kemudian buat contoh kasus tentang harga keseimbangan pasar. Kemudian buatlah kesimpulan kelompok. Jika ada yang ditanyakan silakan. Apakah sudah selesai semua? Sudah ya, alhamdulillah. It's time to presentasi ya. Namun ibu akan acak pakai spin. Kita siap belum nih? Siap. Nah, siapa nih yang mau bantu ibu spin? Kelompok. Boleh. Silakan Saiful. Spin it. Oke. Yo, siapa ya kira-kira? Kelompok satu yang beruntung maju silakan. Di sebelah saya ada Rahmat teman saya dan di sebelahnya ada Randy.
Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, nomor 3 adalah harga keseimbangan pasar. Harga barang 5.000, jumlah permintaan 50, jumlah penawaran 50. Jadi nomor 2 Ya, silakan. QD sama dengan QS. Yang boleh ditulis di depan. Geser. Q-nya? Q-nya 20 ya Napa ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Pada suatu hari, Anwar pergi ke pasar Kapuas. Anwar membeli baju dengan harga 100.000 dan ditawar sama Anwar menjadi 50. Tidak dikasih sama penjualnya. Ya, kenapa, Wan? Ditawar lagi menjadi 70. Maka si penjual setuju. Maka jadilah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Pak, harga keseimbangan pasar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar tidak disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Maksudnya harus ada kesepakatan antara pembeli dan pembeli. Oke. Kelompok lain ada yang menanggapi atau ingin bertanya? Nah, Dan contohnya. ayo silakan. Kelompok 1. Apa itu equilibrium? Harga keseimbangan, suatu harga keseimbangan. Nah, ayo contohnya tadi yang ini. Nah, yang ini yang mana titik equilibriumnya nih? Nah, tunjukkan ke kawannya. Ini bos. Ini, nah, ini titik. Pernah jadi kan? Silakan. Ini titik. Titik equilibrium. Ya. Nah, atau titik keseimbangan atau titik temu antara permintaan dan penawaran. Nah, sini. Oke. Tanya dulu kawannya, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Jelas. Nah, Terima kasih. oke. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada? Sudah jelas ya? Sudah bagus ya kelompok ini sangat Bagus bagus. sekali, Bu. Nah, penjelasannya juga sudah lumayan baik, suaranya juga bagus ya. Lantang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kira-kira diskusi kita hari ini kesimpulannya apa? Keseimbangan harga itu adalah apa tadi? Titik. Ya. Kemudian tadi ada yang menanya ya tentang titik equilibrium. Nah, jadi yang di tengah ini ya namanya titik equilibrium. Permintaan dan penawaran berapa? Langsung kita buat kurvanya tadi kan? Sudah ya? Nah, dari contoh kasus bisa dibuat kurva. Oke, kemudian tadi sudah terjawab semua analisislah tabel. Nah, tadi yang ini ya nomor 1 ya. Kita bahas dulu. Yang pertama ini bukan atau iya keseimbangan pasar. Bukan. Yang ini yang kedua 30, 70, penawarannya 30. Bukan. Yang nomor 3. Iya. Iya, karena apa? Karena simbang. Permintaan dan penawaran sama. Ya, jumlah permintaan dan penawarannya sama 50, sini juga 50. Kan simbang, Bu. Salah.
siapa yang memilih yang nomor 4? Oh, salah ya. Jadi harus belajar lagi. Kalau sekarang sudah tahu ya. Oke. Bertiga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Ada, Oke. Bu. Sudah ya. Membuat kesimpulan dengan masukan juga dari kelompok lain. Oh iya. Jadi ibu ingatkan lagi ke depannya dalam bekerja kelompok harus bekerja secara bersama-sama. Jangan ada yang membiarkan temannya bekerja sendiri ya, karena kita melakukan kerja kelompok namanya. Sudah tertulis, silakan kembali dulu ke tempat asalnya. Silakan. Sudah ya? Ada, Bu. Soalnya ada di depan. Pulpennya ada ya? Ada, Bu. Aku pegang. Dan ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Silakan. Sudah? Ya sudah, boleh kumpulkan. Nah, silakan kumpulkan beserta lembar LKPD-nya tadi ya. Ya, silakan ya sudah kumpulkan. Tidak, Bu. Silakan kumpulkan. Jadi aku lagi kau nak. Siapa lagi yang belum? Oh iya, satu lagi. Kita akan menyimpulkan secara bersama-sama ya. Oke. Siapa yang mau bantu ibu untuk menyimpulkan apa itu keseimbangan pasar atau keseimbangan harga? Ayo, silakan berdiri. Ibu. Ya, silakan berdiri. Ya, Pak. Nah, boleh. Pada dasarnya, harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Oke, terima kasih untuk Saiful. Kemudian rumus atau cara menghitung keseimbangan harga atau keseimbangan pasar. Ayo, apa tadi? Ya, silakan Monica. Rumus keseimbangan pasar sebagai berikut: YD dengan US atau PD dengan PS. Ya. YD jumlah barang yang diminta, US jumlah barang yang ditawarkan. PD jumlah barang yang diminta, PS jumlah barang yang ditawarkan. Peran pemerintahan kedua: 1. Penentuan harga minimum atau floor dan menentukan harga maksimum atau ceiling price. Oke, terima kasih untuk Monica. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, kira-kira keseimbangan pasar adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam arti permintaan sama dengan penawaran. Rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, yang mana titik temu ini dinamakan apa tadi? Titik apa? Ya, equilibrium. Jangan lupa ya, nanti ada ulangannya. Titik temunya namanya equilibrium. Nah, cara menghitungnya tadi sudah tahu semua ya? Caranya
menghitung PD, QD, mencari P, mencari Q, sudah bisa ya. Oke, di sini tadi temannya ada menyimpulkan peran pemerintah dalam keseimbangan harga. Ada berapa ada tadi? Ada dua, yaitu menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, yaitu struktur pasar dan pasar dalam perekonomian. Ya, yang minggu depan kita lanjutkan. Ibu tanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih aktif lagi. Nah, dan kalian bisa terus belajar, terus termotivasi dalam. Nah, sesuai janji ibu tadi, ibu akan memberikan apa? Penghargaan untuk yang aktif. Kira-kira siapa nih? Saya, Bu. Siapa ya? Ayo. Nah, setelah ibu nilai tadi, ibu melakukan penilaian masing-masing. Drama boleh. Nah, orangnya adalah Rizky Ramadan. Ya, berdiri saja, nanti hadiahnya di belakang ya. Tepuk tangan untuk Rizky Ramadan. Nah, yang lainnya juga bisa lebih baik dari Rizky ya, pasti bisa. Karena semuanya anak-anak ibunya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin. Pasti. Nah, kita kapan? oke. Kembali, Bu. Jangan lupa ya belajar materi selanjutnya, yaitu struktur pasar. Sebelum kita pulang, silakan rapikan dulu alat tulis dulu. Nanti pas pulang langsung dibuang ya. Nah, itu sampah. Oh iya. Kan ada di juga kan? Oke, siap. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Before we go on this round together, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi dilamni bi husni khatimati bi ahli samawati wal ardi wa alina wa alina ya Rabbi bi husni biayati. Oke, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf atas